Halo semuanya, perkenalkan saya Safa, selaku host yang akan memandu acara podcast hari ini. Dan saya sedang bersama narasumber saya selaku korban dari pernikahan dini akibat pergaulan bebas, yaitu Mbak Ye. Oke, mungkin langsung aja kali ya Mbak Ye, kita berbincang-bincang santai aja. Oke, mungkin langsung aja kali ya, boleh nggak sih diceritain kepada saya gitu pengalaman atau hal pertama gitu, experience pertama saat Anda mengetahui hamil di luar nikah ini? Oke, mungkin awalnya seperti orang-orang pada umumnya, saya kaget, sedikit kaget, panik, dan campur aduk rasanya saat saya tahu bahwa saya hamil. Pada saat itu umur saya sekitar 17 tahun, eh, yang dimana pada saat itu laki-laki yang menjadi pelaku dari kasus ini bahkan bukan pacar atau ya kita tanpa status. Jadi benar-benar panik dan cukup stres ya karena harus menghadapi sendiri dan bertanggung jawab besar ke depannya gitu sih. Oke, mungkin itu tadi reaksi dari Mbak Ye tersebut ya. Nah, sekarang saya mungkin pengen tahu gitu, apa sih reaksi dari orang-orang sekitar Mbak Ye, mungkin itu teman-teman Mbak Ye atau bahkan keluarga Mbak Ye atas kehamilan di luar nikah ini? Awalnya saya eh, mendem dan nggak bilang dulu ke siapa-siapa. Cuman karena buntu dan pada saat itu juga posisi saya dengan teman-teman saya sedang tidak baik-baik saja, sehingga sulit untuk saya mempercayai orang-orang di sekeliling saya. Orang pertama yang saya hubungi adalah teman. Pada saat itu bahkan saya merasa kita belum terlalu dekat. Saya beritahu, dia nangis, tapi satu yang selalu saya ingat, dia bilang apapun yang terjadi dia akan mensupport saya dan bagaimanapun keputusan saya dia akan ada di sebelah saya. Hal itu yang bikin pada akhirnya saya berani untuk mengungkapkan kepada orang tua. Kebetulan kedua orang tua saya pun sudah bercerai sejak saya duduk di bangku kelas 3 SD. Saya lupa 3 atau 4 SD. Uh, Lalu orang kedua yang saya hubungi adalah ayah saya. Ayah saya orangnya sangat open minded. Dia selalu berpikir faktor atau hal-hal buruk yang akan terjadi dengan dia ataupun orang di sekeliling dia. Sama sekali nggak marah, sama sekali nggak kaget. Dia benar-benar, saya nggak tahu di belakang saya apakah dia nangis, sedih, pasti. Tapi di depan saya dia benar-benar bilang untuk tenang aja, semuanya akan berjalan seperti tidak ada apa-apa, karena pada akhirnya saya akan merasa aman dikelilingi dengan orang-orang yang memang mencintai dan menyayangi saya apapun keadaan saya pada saat itu. Lalu ya ayah saya cuman nanya dengan siapa, terus ditemuilah orangnya, diajak bicara dengan baik-baik dan kekeluargaan gitu sih. Oke, mungkin tadi kan juga sudah apa ya, bercerita gitu tentang pengalaman Mbak Ye sendiri, keluarga dan teman gitu. Nah, tapi memang kita ketahui gitu ya, pandangan sosial di luar sana itu banyak sekali gitu. Dan rata-rata memang negatif ya akan hal ini gitu. Tapi boleh saya tahu nggak sih bagaimana sih akhirnya Mbak Ye ini memutuskan untuk menikah dengan suami Mbak Ye sekarang? eh Pertama, balik lagi karena ayah saya udah ngobrol secara kekeluargaan, pada akhirnya kami dinikahkan tapi sesuai syariat Islam, yang dimana dilahirkan dulu anaknya baru kita menikah gitu. Cuman ya mungkin selama proses itu, selama kehamilan itu, kita juga tidak bisa menutupi ya, apalagi di Indonesia sendiri tuh
tetangga tuh tahu sendiri lah kayak gimana, yang pada akhirnya ya udah saling ngomong mulut ke mulut, dan mungkin beberapa omongan terdengar tapi lebih ke kita nggak usah hirauin, kita nggak mikirin terlalu jauh, karena pada akhirnya yang menjalani semuanya adalah saya, dan balik lagi support dari teman-teman maupun keluarga saya yang besar membuat saya tidak membawa stres, gak kebawa ricuhnya orang-orang ngomongin saya gitu. Oke, mungkin tadi Mbak Ya sempat menyinggung dikit tentang stres gitu. Tapi ada nggak sih hal terberat atau hal yang membuat wah ini saya dapat nih gitu, emosionalnya dapat atau mungkin stresnya dapat. Ada nggak sih hal-hal seperti itu gitu? Ada banget, terutama hormon ibu hamil itu kan udah berbeda lagi dengan wanita menstruasi. Udah di tahap, bahkan mungkin saya pun bisa disebut kayaknya gue nggak ngerti deh kenapa pada saat itu gue bisa begini gitu. Nah, yang paling parah adalah di saat eh, bapak dari anak ini selingkuh. Jadi proses kehamilan saya di usia kandungan 7 bulan 8 bulan, bapak dari anak ini selingkuh dengan temannya. Saya kurang tahu karena tidak mencari tahu. Yang pasti saya lihat dari WhatsAppnya, chatnya, mereka ketemuan dan nginep beberapa hari, yang pada akhirnya membuat saya memutuskan untuk ngomong ke ayah saya. Dan pada saat itu besar banget uh, keinginan saya untuk menggugurkan kandungan, karena pada dasarnya pada saat itu saya berpikir adalah memang betul ayah saya ada, teman-teman saya ada, tapi bagaimana dengan anak ini ke depannya dengan ayahnya yang seperti itu. uh, dengan latar belakang saya yang broken home, mungkin bisa dibilang tidak baik-baik saja, saya sangat tidak menginginkan anak saya merasakan apa yang saya rasakan. Nah, balik lagi, pada saat itu apa yang saya rasakan pasti stres, sangat stres. Bahkan 24 jam itu saya harus selalu ada yang nemenin, karena psikologis yang nggak baik ditambah keadaan saya yang merasa pokoknya banyak hal yang nggak oke lah pada saat itu, sampai akhirnya membuat saya di tahap paling parahnya adalah itu sih, mau menggugurkan. Tapi balik lagi, eh kita ayah saya lagi-lagi ngajak ngobrol laki-lakinya gimana ke depannya dan lain-lain, yang sampai akhirnya ya kita menikah pada saat itu setelah melahirkan. Dan ya udah, seperti menjalani hidup biasa aja. Tapi di 2 tahun pernikahan kita akhirnya saya memutuskan untuk bercerai, karena tidak ada perubahan sikap dan perilaku dari laki-laki tersebut, membuat saya merasa sepertinya tidak ada bedanya dengan ada dan tiadanya dia gitu. Tapi dengan adanya kejadian yang begitu besar di hidup Baye ini gitu ya, ada nggak sih perubahan atau perbedaan dengan Baye dan masa depan Baye gitu? Dulu sama Iya. sekarang Betul. Mempengaruhi tidak gitu maksudnya? sangat. Yang pertama pasti dari adanya hal buruk pasti ada penyesalan, dan apapun namanya masa lalu, kita cuma bisa belajar dan belajar ke depannya. Perubahan yang paling signifikan adalah di saat saya harus menjadi seorang ibu untuk di usia muda dengan status mungkin single mom juga. Itu perubahan yang sangat besar, dan saya tidak bilang hal itu kurang, tapi hal itu adalah hal paling besar, dan membuat bahkan saya bisa bilang saya kagum pada diri saya sendiri, karena
Mungkin banyak di luar sana single mom yang memang sudah sesuai umurnya, sudah di tahap mereka bisa menjalani itu dengan posisi mereka mentalnya sudah dewasa, sudah dilatih dari ya memang sudah sesuai umurnya untuk mereka memiliki anak. Tapi balik lagi dengan saya pada saat itu yang masih usia remaja diharuskan memiliki anak dan menjadi single mom, itu sangat besar sih perubahan yang saya dapatkan. Dan apa yang saya rasakan mungkin lebih mandiri, lebih ingat sama Tuhan, hal-hal sedengar orang mungkin kecil dan nggak, ya biasa-biasa aja, tapi bagi saya besar. Oke, mungkin ini pertanyaan juga mungkin jika Anda bisa memutar waktu gitu ya, ada nggak sih hal yang emang pengen Mbak Ye ubah? Untuk dibilang pengen ubah, mungkin tidak ya, karena dikaruniai anak selucu itu dan sepintar itu juga hal yang baik. Cuman mungkin yang pengen saya ubah bukan tidak hamil dan tidak mendapatkan anak ini, tapi melainkan mendapatkan proses anak ini lebih baik. Hal-hal yang sesuai jalurnya gitu sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari podcast ini. Mungkin ada nggak pesan-kesan untuk cewek-cewek di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Mbak gitu? Mungkin untuk pesan, lebih hati-hati. Siapapun orangnya, seberapa percaya pun kalian, tetap jaga kehormatan kalian. Kita nggak tahu orang ini akan terus bersama kita atau enggak. Orang yang menikah pun bisa ditinggal, apalagi orang yang bahkan seperti saya tidak ada hubungan apapun, tapi diharuskan memiliki suatu hubungan karena accident itu sendiri, itu bukan hal yang baik. Jadi saya percaya semua manusia melakukan sesuatu atas dasar keputusan dan pikiran yang panjang. Jadi semoga orang-orang di sana yang belum stop dan nggak untuk berpikir ke sana, dan orang-orang yang udah melakukan itu lebih baik berhenti dan berubah sebelum terlambat. Atau mungkin ada orang-orang yang serupa dengan saya, gak apa-apa, lanjutin aja. Yang penting proses akan terus merubah sikap baik dan sikap buruk menjadi sikap baik kalian sendiri. Dan tetap semangat selalu, tujuannya adalah satu, kebahagiaan diri sendiri gitu sih. Oke, keren banget ya kata-kata dari Mbak Ye ini. Oke, mungkin segitu dulu podcast dari kami. Terima kasih banyak sudah menjadi narasumber kami dan mau berbincang-bincang dengan saya. Oke, mungkin segitu dulu saja podcast saya dengan Mbak Ye. Saya tutup podcast kali ini. Terima kasih. Oke, barusan saya sudah berbincang dengan narasumber korban dari pernikahan dini akibat pergaulan bebas. Dan berikut adalah pandangan para ahli tentang pernikahan dini akibat pergaulan bebas. Berikut kita simak videonya. Oke, jumpa lagi dengan saya Dr. Hesa Kusuma SPOG. Saya pada kesempatan kali ini akan menerangkan mengenai pernikahan dini ya, ataupun pernikahan pada remaja ataupun dewasa muda ya. Pernikahan dini memang mempunyai beberapa hal yang beresiko. Yang pertama yaitu tidak siapnya organ-organ reproduksi ibu dalam nanti menghadapi kehamilan, nanti kalau memang dia sudah akan hamil ya. Dan memang juga nanti pernikahan dini itu juga berakibat biasanya pada psikologis dari seorang wanita dan seorang laki-laki itu sendiri, yang memang persiapannya kadang secara psikologis kurang, biasanya dalam hal finansial, dalam hal psikologis dan mental ya, biasanya itu sangat mempengaruhi. Dan pernikahan dini juga banyak beberapa akibat yang lainnya. Ada misalkan nanti jika kalau sudah hamil juga resikonya dia
resiko buat terjadinya preeklamsia, resiko perdarahan, dan resiko kejadian prematur, misalnya pada kehamilan ibu-ibu dengan kehamilan dini seperti ini pada usia-usia dini, memang resiko prematuritas meningkat. Dengan ibu yang mempunyai riwayat yang nantinya memang akan beresiko terhadap kehamilan, seperti memang tadi pernikahan dini yang ibunya mempunyai riwayat, misalkan dia panggulnya sempit karena memang pada usia dini organ reproduksi dan mungkin tulang panggul ataupun pubisnya dia masih belum siap ya, jadi masih belum sempurna dalam hal ukuran, itu juga bisa berakibat resiko untuk persalinan dengan seksio sesarea karena panggul sempit, ataupun karena cephalopelvic disproportion, ataupun dikatakan disproporsi kepala panggul, karena nanti dia juga resikonya memang dengan panggul yang sempit tersebut ataupun bayi yang cukup besar, sehingga terjadi ketidaksesuaian, akhirnya si ibu sendiri tidak bisa bersalin dengan normal, ataupun misalkan ada kejadian prematur kontraksi, itu pun menjadi resiko buat bayinya untuk lahir prematur. Salah satunya itu, dan memang kita tidak menyarankan untuk adanya pernikahan dini, karena tadi kita ada beberapa faktor yang tadi kita sebutkan di atas, dan juga memang resiko pada kesehatannya juga meningkat 2 kali lipat ya, resiko-resiko akan terjadinya hal-hal yang saya sebutkan di atas. Mungkin itu aja yang bisa saya informasikan. Semoga mudah-mudahan kita dapat terhindar dari kehamilan yang muda ya, ataupun yang terlalu muda ataupun terlalu dini kita menikah. Idealnya kita rencanakan terlebih dahulu usianya, mungkin juga jika perempuan dan wanita dan laki-laki kurang lebih ya sekitar di atas 21 tahun idealnya ya. Jangan kurang, biasanya kalau memang masih belasan tahun, resiko terlalu muda juga resikonya kurang baik bagi kesehatan dan mental serta psikologisnya, seperti itu. Ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Syahdan Abil Dwi Ananda. Saya merupakan mahasiswa semester 5 jurusan psikologi yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana dampak pernikahan dini ditinjau dari sisi psikologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari berbagai aspek, yaitu kognitif, emosional, dan psikososial. Yang pertama yaitu aspek kognitif. Nah, sebenarnya pada saat remaja, otak itu belum sepenuhnya matang, masih dalam tahap perkembangan. Yang perlu kita ketahui, pada saat remaja, sistem limbik itu matang terlebih dahulu dibandingkan prefrontal cortex. Apa itu sistem limbik? Sistem limbik ini merupakan sistem dalam otak yang berperan dalam emosional dan juga sistem reward atau penghargaan. Sementara prefrontal cortex itu berperan dalam penalaran, berperan dalam problem solving, berperan dalam keputusan jangka panjang, kontrol diri, seperti itu. Nah, bisa disimpulkan bahwa pada saat remaja, dalam kesehariannya itu sangat-sangat dipengaruhi oleh emosi. Nah, apabila remaja ini berada dalam pernikahan dini, dalam kesehariannya ia banyak melakukan keputusan-keputusan impulsif tanpa berpikir panjang, lebih mendahulukan dorongan-dorongan dan emosi mereka. Sementara dalam pernikahan itu kan banyak yang harus ditanggung, seperti keuangan, makan sehari-hari, dan juga mengurusi anak dan lain sebagainya. Kemungkinan juga pada remaja yang mengalami pernikahan dini ini mengalami kesulitan dalam mengatur emosinya. Nah, ketika remaja ini sulit mengatur emosinya, maka terjadilah banyak konflik di dalam rumah tangga. Ketika konflik ini terjadi secara berkepanjangan, bisa jadi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga ataupun juga perceraian. Dan ini sangat-sangat dapat mempengaruhi kesehatan mental dari remaja tersebut. Selanjutnya adalah aspek psikososial.
Dalam teori Erik Erikson itu pada saat remaja mengalami yang namanya identity versus identity confusion. Nah, pada saat remaja itu sebenarnya kita sedang mencari jati diri atau mencari identitas diri. Remaja itu mengeksplorasi siapa dirinya, apa nilai-nilai yang sesuai dalam hidupnya, peran apa yang mereka ingin mainkan di dalam dunia ini, dan juga termasuk orientasi seksual mereka. Yang terjadi ketika seseorang menikah terlalu dini, proses pencarian eksplorasi diri itu bisa terhambat, sehingga nantinya dia akan bisa menjadi krisis identitas. Selain menjadi krisis identitas, dia juga bisa mengalami kepercayaan diri yang menurun atau rendahnya kepercayaan diri. Karena apa? Karena misalkan ketika dia melihat teman-teman lain yang seusia dia sibuk mengeksplorasi diri, sibuk bermain, sibuk banyak melakukan kegiatan-kegiatan, tapi dirinya sendiri terhambat karena ada banyak yang harus dilakukan di dalam rumah tangga seperti mengurus rumah dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu aspek emosional, seperti yang kita sama-sama pahami sebelumnya, di mana otak remaja itu yang paling pertama bermatang atau yang paling pertama matangnya itu adalah sistem limbik, maka menyebabkan remaja ini emosinya sangat bergejolak. Nah, sehingga ketika menghadapi konflik-konflik dalam rumah tangga, kurang bisa mengekspresikan emosinya dengan tepat, kurang bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan dengan baik dan benar. Sehingga itu bisa menyebabkan kefrustasian, kesalahpahaman yang nantinya berujung kepada kekerasan rumah tangga, kepada perceraian yang tadi sebelumnya sudah dibahas juga. Nah, berdasarkan penelitian, pernikahan dini itu dapat menyebabkan tekanan emosional yang sangat-sangat tinggi dikarenakan banyaknya tanggung jawab yang harus dipikul, akan tetapi mental mereka itu belum siap. Nah, ketika tekanan ini terus terjadi bisa menyebabkan depresi ringan hingga berat. Tentunya masih banyak juga penelitian yang membahas mengenai gangguan-gangguan kesehatan mental lain yang terjadi pada seseorang yang berada dalam pernikahan dini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam apa yang saya sampaikan. Semoga wawasan kita semakin bertambah dan juga kita semakin tahu mengenai dampak psikologis yang terjadi dari pernikahan dini.